Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 0231210112, Prodi PGMI semester 1. Jelaskan tujuan dan fungsi pendidikan menurut Anda. Menurut saya, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sasaran untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. 2. Jelaskan minimal 5 landasan pendidikan yang telah Anda pelajari. Yang pertama, landasan religius. Orang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. 2. Landasan hukum. Merupakan perangkap peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, landasan sosiologi. Analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. 4. Landasan psikologi yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Yang kelima, landasan ekonomi. Suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisien, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. 3. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Tirta Rahaja menguraikan 3 asas pendidikan, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Berikan penjelasan Anda terkait 3 asas tersebut. 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri, tanpa selalu harus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. 2. Asas belajar sepanjang hayat, yakni pendidikan tidak mengenal masa muda dan masa tua. Maksudnya, berlangsung sepanjang hayat yang terjadi di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. 4. Jelaskan 5 pilar pendidikan yang telah Anda pelajari. Yang pertama adalah guru. Guru adalah fondasi pendidikan. Mereka mengajar, membimbing, dan memberikan inspirasi kepada siswa. 2. Siswa. Siswa adalah objek utama pendidikan. Mereka adalah penerima ilmu dan harus aktif dalam belajar. Ketiga, kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencangkup materi pembelajaran dan metode belajar. Keempat, sarana dan prasarana. Prasarana ini adalah fasilitas fisik, buku, teks, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pembelajaran. Yang kelima, orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan dukungan dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. 5. Jelaskan terkait penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, struktur pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tingkat pendidikan formal, yaitu PAUD, SD atau MI, SMP, SMA. Selain itu, ada juga pendidikan non-formal dan informasi. Contohnya, seperti kursus bahasa Inggris, pelatihan keterampilan, pendidikan keluarga, mentorship, membaca buku. 2. Kurikulum.
Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan pendidikan karakter juga menjadi fokus penting dalam kurikulum. 3. Ujian nasional. Ujian nasional atau UN digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Namun, ada kebijakan untuk menggantinya dengan sistem evaluasi yang lebih berkelanjutan. 4. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi atau SMK menjadi semakin penting dengan peningkatan penekanan pada keterampilan dan pelatihan kerja.